Namun ini apa namanya eh, kenal saja ya Bapak Ibu, karena pengujian uji validitas konstruk dengan CFA dengan confirmatory factor analysis itu bukan dilakukan pada alat ukur yang kita adaptasi atau yang kita adopsi. Sedangkan untuk yang konstruksi itu eh, idealnya itu ya tidak menggunakan CFA tapi menggunakan CFA seperti itu. Jadi untuk eh, materi CFA dari saya ini mungkin bisa menjadi tambahan ya. Tapi saya tidak akan membebankan CFA itu sebagai tugas seperti itu. Karena jadi Bapak Ibu kalau mau melakukan uji validitas dengan CFA, gitu, untuk skala yang mengadaptasi atau yang adopsi. Sedangkan untuk skala yang mengkonstruksi sepertinya tidak perlu dilakukan ujian. Karena yang penting itu sebenarnya kalau di laporan jurnal, artikel jurnal itu ya hanya konsistensi internal, reliabilitas. Nah, untuk alat ukur yang melalui adaptasi atau adopsi, itu biasanya kecenderungannya ditambahi nilai loading faktor seperti itu untuk di pelaporan jurnalnya seperti itu. Oke. Jadi untuk materi yang dengan saya, mungkin saya hanya akan mengulas berkaitan dengan uji validitas isi, terus nanti berkaitan dengan apa itu perbedaan mengkonstruksi, mengadopsi, dan mengadaptasi skala, serta mungkin aturan-aturan yang perlu kita pahami sebagai ilmuwan psikologi dalam melakukan adaptasi skala, adopsi, dan sebagainya, mengenai aturan-aturannya, perizinan, seperti itu. Itu perlu juga kita pahami sama. Nah, aturannya kalau kita eh, apa namanya tesis atau eh, skripsi dulu di S1 atau sekarang nanti Bapak Ibu keperluan tesis itu biasanya tahapannya melalui uji validitas isi terlebih dahulu yang sudah dilakukan penilaian oleh expert judgment yang kemarin Bapak Ibu ada sebagian yang diberikan kepada saya itu keperluannya untuk uji validitas isi. Nah, uji validitas isi itu sebenarnya tidak hanya dinilai secara kualitatif oleh ahli seperti itu, tapi juga ada perhitungannya dengan formula Icon dan formula Lause. Itu ada rumusnya dan ada thresholdnya juga berapa yang dikatakan bahwa item itu eh, lolos dalam konten validity, gitu. Penuhi bahwa item itu dikatakan valid secara isi. Itu juga ada rumus dan perhitungannya seperti itu. Nah, itu nanti juga akan saya perkenalkan. Nah, biasanya kalau di mahasiswa skripsi, itu uji validitas konstruknya, setelah uji validitas isi, uji validitas konstruknya itu biasanya menggunakan uji diskriminasi item. Nah, uji diskriminasi item itu kan esensinya adalah uji beda, gitu Pak Ibu. Dia itu hanya apakah item itu dapat membedakan siswa berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah seperti itu kira-kira. Nah, karena idealnya item yang bagus atau alat ukur yang bagus itu adalah alat ukur yang mampu dijawab benar oleh siswa dengan kemampuan yang berkemampuan tinggi gitu ya kalau pada tes prestasi, dan tidak bisa dijawab benar oleh siswa dengan kemampuan yang rendah, kan idealnya seperti itu. Karena kalau misalnya kita membuat alat ukur, misalnya katakanlah tes prestasi belajar, misalnya satu alat tes itu bisa dijawab benar oleh semua siswa, itu berarti dia mempunyai daya diskriminasi yang tidak bagus. Karena tidak bisa membedakan mana siswa yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Seperti itu kira-kira gambarannya. Baik, saya mulai saja ini untuk materi pada sore hari ini. Nah, yang pertama kita berkenalan dengan uji validitas isi. Ini saya tidak tahu kalau atau Bapak Ibu yang lain apakah sudah menjelaskan ini atau belum. Ya, kalau sudah mungkin dari saya ini sebagai uh, apa namanya pengingat saja, pengingat atau kuat dari yang sudah mungkin Bapak Ibu sudah ketahui sebelumnya, atau mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah uh,
pernah mendapatkan dulu waktu S1 ya. Nah, jadi validitas isi ini suara saya masih jelas ya Bapak Ibu ya? Masih, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi uji validitas isi ini dalam penelitian ilmu sosial merupakan masalah yang sangat penting karena yang namanya validitas ya, secara umum itu dia itu penting untuk karena menyangkut ketepatan alat ukur yang digunakan seperti itu. Jadi ketika instrumen yang kita gunakan itu kurang tepat atau tidak valid begitu ya, itu akan berimplikasi pada validitas hasil riset itu sendiri. Jadi misalnya kita melakukan sebuah riset lalu hipotesis kita ditolak, itu banyak kemungkinan yang terjadi di dalamnya. Bisa jadi karena memang teori itu tidak terbukti pada populasi atau subjek yang kita teliti. Misalnya hipotesisnya secara teori misalnya ada hubungan antara X dengan Y, tetapi pada hasil penelitian kita itu tidak terbukti hipotesis tersebut. Nah, itu ada banyak kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi teori tersebut memang tidak relevan pada konteks yang kita teliti, pada subjek yang kita teliti. Apakah itu karena bias budaya dan sebagainya. Bisa jadi juga karena power statistik kita yang lemah, gitu, dalam kita menentukan jumlah sampel itu juga sangat mempengaruhi terhadap terhadap power statistik dan error tipe 1 dan error tipe 2. Artinya begini, ketika power statistik kita tidak sangat kuat, tidak terlalu kuat, bisa jadi X dan Y itu memiliki hubungan, tetapi dibacanya itu tidak signifikan. Itu terjadi karena kemungkinan power statistik kita lemah seperti itu. Makanya kalau di G-Power itu dalam menentukan jumlah sampel, memang idealnya kita itu memperhatikan yang namanya error statistik, yang namanya kekuatan statistik, power statistik. Nah, power statistik dalam ilmu sosial itu biasanya bergerak di antara 0,80 sampai 0,95. Artinya sebesar 80% atau dan sampai 95%. Itu power statistik. Itu sangat berimplikasi pada hasil riset itu. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah bisa jadi alat ukur yang kita gunakan itu reliabilitasnya rendah atau nilai validitasnya juga rendah. Sehingga alat ukur yang kita gunakan itu tidak mampu benar-benar mengukur apa yang seharusnya dia. Jadi sangat memungkinkan jika misalnya yang seharusnya dalam hipotesis itu ada hubungan, ternyata tidak ada hubungan, itu juga ada dampak dari alat ukur yang kita gunakan. Apakah itu validitasnya yang tidak baik atau reliabilitasnya yang kurang handal seperti itu, kurang baik. Nah, kalau misalnya alat ukur sudah kita pastikan sudah valid, sudah bagus, reliabilitasnya juga sudah bagus, lalu kita menetapkan probabilitas errornya misalnya 0,05, power statistiknya kita misalnya pakai 95, jumlah sampel sudah representatif dengan power statistik yang kita hitung tersebut. Lalu ternyata hipotesisnya masih ditolak, nah itu kemungkinan yang pertama tadi, bahwa teori yang kita pakai itu tidak relevan pada populasi yang kita teliti. Itu apa itu? Karena kebenaran teori itu kan tentatif ya. Kebenaran teori itu tentatif, jadi teori itu tidak seperti ayat suci dalam kitab suci. Tidak, kebenarannya tidak dogmatis. Teori itu kebenarannya tentatif. Nah, itu yang menyebabkan ilmu pengetahuan itu semakin berkembang itu karena adanya pengujian-pengujian, pengkonfirmasian atau apa ya namanya, kritikan-kritikan terhadap teori-teori yang ada. Makanya ilmu pengetahuan semakin berkembang karena hasil riset itu secara teoritis itu berkontribusi terhadap perkembangan teori. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi misalnya hipotesis kita ditolak pada hasil riset kita itu bukan berarti penelitian kita salah, enggak. Misalnya ada teman saya itu yang meneliti salah satu variabelnya itu adalah
hubungan antara efikasi diri dan kecemasan. Ini kan idealnya memang secara teori Bandura mengatakan bahwa orang yang memiliki efikasi diri yang tinggi, dia percaya pada kemampuan dirinya, maka kecemasannya akan rendah seperti itu. Secara teori kan memang ada korelasinya negatif, di mana ketika efikasi diri seorang itu tinggi, maka kecemasannya akan rendah. Nah, yang terjadi adalah pada subjek yang teman saya itu teliti, ternyata efikasi diri itu bukan tidak berkorelasi, efikasi diri itu korelasinya positif. Nah, ini kan sangat bertentangan dengan teorinya Bandura. Artinya, dalam riset teman saya itu, semakin orang itu efikasi dirinya tinggi, dia semakin mengalami kecemasan seperti itu. Nah, awalnya teman saya itu mengira ada yang salah dengan perhitungan statistiknya dan alat ukurnya. Ternyata setelah saya bantu cross check semuanya sudah benar, alat ukurnya sudah valid dan sebagainya. Nah, ternyata untuk mengetahui hal tersebut, kok bisa pada populasi yang diteliti teman saya itu orang efikasi dirinya semakin tinggi, kok dia semakin cemas. Padahal seharusnya menurut Bandura, ketika efikasi dirinya tinggi, kecemasannya rendah. Maka dilakukan penelitian lanjutan dengan kualitatif seperti itu, dengan wawancara. Nah, jadi penelitiannya menjadi mixed method seperti itu. Nah, setelah dilakukan wawancara secara kualitatif, dicari tahu secara kualitatif, ternyata ditemukan pada subjek ini, karena subjeknya adalah mahasiswa psikologi profesi. Nah, ternyata pada mahasiswa psikologi profesi itu, semakin dia percaya pada kemampuan dirinya, itu semakin membebani dirinya, sehingga mereka menjadi semakin cemas. Jadi dari beberapa subjek yang diambil secara random untuk diwawancara itu ditemukan bahwa semakin mereka itu percaya pada kemampuan dirinya, itu mereka seakan-akan semakin mempunyai beban, sehingga mereka menjadi seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi validitas alat ukur ini sekali lagi ini sangat sangat penting ya, karena berimplikasi pada hasil riset itu sendiri. Jadi validitas itu ya sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan, validitas itu adalah apakah alat ukur itu benar-benar mampu mengukur apa yang hendak dia ukur. Nah, menetapkan validitas sebuah tes atau instrumen dalam penelitian psikologi terutama itu sangat sulit karena sebagaimana yang pernah saya jelaskan di awal dulu, bahwa variabel-variabel psikologi itu konsepnya abstrak. Ya, abstrak. Variabel psikologi itu variabel laten, tidak bisa diukur secara langsung. Sehingga variabel-variabel psikologi itu membutuhkan variabel-variabel manifest, membutuhkan indikator-indikator keperlakuan yang menunjukkan adanya variabel yang kita ukur tersebut. Seperti itu. Nah, misalnya seperti intelijensi, kecemasan, kepribadian. Konsep-konsep ini tidak memiliki realitas konkret sehingga eksistensinya harus diinferensi melalui sarana yang tidak langsung, melalui indikator. Makanya harus hati-hati terutama Bapak Ibu dalam mengkonstruksi sebuah skala atau alat ukur. Itu harus benar-benar diikuti betul kaidah-kaidahnya, aturan-aturannya. Terutama yang sangat krusial itu adalah dalam menulis item. Makanya kenapa uji validitas isi itu penting? Karena uji validitas isi ini adalah untuk menguji item yang Bapak Ibu buat itu apakah sudah jelas, sudah relevan, dan sudah sesuai dengan indikator yang hendak Bapak Ibu. Karena kebanyakan, kalau saya lihat di mahasiswa skripsi itu, item yang dibuat itu sangat tidak relevan dengan indikatornya. Misalnya indikatornya apa, itemnya apa, itu sangat 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 beda jauh seperti itu. Sehingga ini perlu perlu kemampuan kalau menurut saya itu dalam menulis item itu perlu kemampuan yang ekstra gitu. Karena memang tidak mudah kita membuat item yang sifatnya itu adalah proyeksi daripada indikator ataupun kontrak psikologis yang akan kita. Nah, dalam pengujian uji validitas itu terdapat 3 uji validitas. Ada content validity, yaitu validitas isi, ada validitas kriteria, dan ada validitas konstruk. Nah, validitas konstruk ini yang menggunakan biasanya kalau deskripsi itu
menggunakan uji diskriminasi item dengan berpedoman pada nilai koefisien korelasi item total atau corrected item total correlation itu yang menurut Azwar dikatakan item itu valid ketika nilai corrected item total correlation-nya di atas 0,3. Atau ketika patokan 0,3 membuat banyak item yang gugur sehingga menghilangkan indikator, menurut Azwar bisa diturunkan ke 0,2. Nah, pengujian construct validity selanjutnya adalah biasanya menggunakan JFA, Confirmatory Factor Analysis. Nah, menggunakan JFA itu biasanya nilai loading factor yang disyaratkan itu adalah 0,7 atau bisa di atasnya. Nah, namun Hare itu kemudian membuat patokan threshold untuk nilai loading factor sesuai dengan jumlah responden. Kalau tidak salah untuk jumlah responden yang di 250 itu bisa di 0,4 nilai loading factor. Nah, sedangkan content validity, uji validitas isi, ini yang Bapak Ibu kemarin berikan ke saya untuk saya nilai gitu ya. Itu kan namanya expert judgment ya. Nah, yang ada kejelasan, relevansi, kesesuaian, itu yang skornya 1 sampai 3 atau 1 sampai 4 itu sebenarnya form untuk uji validitas isi. Nah, kalau saya lihat dari formnya yang kemarin Bapak Ibu berikan ke saya itu adalah pengujian validitas isi dengan menggunakan formulanya icon. Formula icons itu nanti ada perhitungannya. Perhitungannya menghasilkan nilai V. Nah, nanti ada ambang batasnya, nilai V yang dikatakan bahwa item itu valid berapa. Ada dua, yang satunya menggunakan formulanya Lawson. Kalau saya biasanya lebih sering menggunakan formula Lawson. Karena Lawson ini lebih simpel dan pilihan kriterianya hanya 1 sampai 3. Item penting, item berguna tapi tidak penting, lalu yang ketiga item tidak penting gitu aja. Dan rumusnya juga lebih sederhana daripada icon. Sama, tapi kalau rumus kalau Lawson itu menghasilkan nilai content validity ratio atau CVR. Nah, content validity ratio itu ada threshold-nya, ada ambang batasnya berapa yang dikatakan bahwa item itu valid, berapa nilai CVR-nya. Nah, yang ketiga itu ada pengujian dengan melihat nilai content validity index. Namun ini tidak banyak digunakan karena rumusnya terlalu sederhana sehingga kehati-hatian secara statistik itu kurang seperti itu. Nah, lalu ada validitas kriteria. Kalau validitas kriteria itu tidak umum digunakan. Validitas kriteria itu adalah ketika kita membuat alat ukur dibandingkan dengan kriteria yang sudah terstandar. Misalnya begini, Bapak Ibu membuat, misalnya Bapak Ibu meneliti hubungan antara prestasi belajar dengan jumlah siswa masuk perguruan tinggi negeri misalnya. Nah, maka Bapak Ibu untuk membuktikan bahwa prestasi belajar ini berkorelasi dengan jumlah siswa masuk perguruan tinggi negeri, Bapak Ibu dapat membandingkan skala prestasi belajar ini dengan nilai di sekolah. Itu menjadi menjadi pembanding, menjadi norma dari skala yang Bapak Ibu buat itu. Misalnya ketika di skala yang Bapak Ibu buat itu secara empirik banyak siswa itu yang prestasinya tinggi, maka kita bisa lihat apakah dengan nilai IPK atau nilai raport apakah benar. Nah, itu adalah validitas kriteria. Namun ini tidak umum digunakan. Yang umum digunakan itu biasanya ketika mahasiswa sudah membuat alat ukur, misalnya membuat grup definisi operasional, terus blueprint, membuat item, biasanya langkah selanjutnya itu adalah validitas isi. Setelah validitas isi adalah validitas konstruk dan uji reliabilitas. Nah, validitas isi ini merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap kelayakan atau relevansi isi tes atau item itu melalui analisis rasional oleh panel atau ahli yang berkompeten atau disebut sebagai expert judgment seperti itu. Nah, kalau pengalaman saya Bapak Ibu ketika disertasi itu
meskipun expert kita sama-sama psikologi, itu biasanya juga dilihat peminatannya. Maka yang bersangkutan itu eh, peminatannya psikologi yang sama dengan konteks penelitian kita. Misalnya kalau saya itu psikologi pendidikan, nah itu harus dipastikan bahwa expert yang kita kita minta tolong untuk melakukan penilaian itu adalah mereka yang juga ruang lingkupnya adalah psikologi pendidikan. Seperti itu. Misalnya saya pernah eh, minta tolong kepada Prof. Muhid, Bapak Ibu diajar Prof. Muhid juga. Nah itu sebagai salah satu expert saya. Lalu kalau di mana itu Universitas Semarang itu ada Prof. Rini yang baru-baru ini profesor. Dulu waktu jadi expert saya belum profesor. Rini. Lalu ada Bu Wiwi Hang Tua. Lalu B itu ada siapa. Pokoknya eh, saya pakai pada saat itu 12 expert. Karena salah satu referensi yang saya temukan juga, expert itu minimal 7. Nah, expert itu minimal 7. Nah, kalau pada anak skripsi, yang saya temukan, mereka hanya menggunakan expert itu 3 atau 4. Saya tidak tahu mereka eh, bahan dasarnya apa, tapi saya hanya berpikir ya mungkin ini hanya untuk pelajaran, tidak apa-apa lah. Tapi yang saya punya itu referensinya adalah minimal itu 7, seperti itu. Meskipun pada formulanya Icon itu ada pilihan expert dari 5 kalau tidak salah. Nanti kita lihat. Nah, validitas isi dilakukan untuk memastikan apakah isi kuesioner atau item sudah sesuai dan relevan dengan tujuan studi. Validitas isi menunjukkan isi mencerminkan rangkaian lengkap atribut yang diteliti dan biasanya dilakukan oleh 7 atau lebih. Nah, ini menurut Devon tahun 2007. Seperti itu. Makanya saya gunakan itu 12. 12. Nah, kalau pada formulanya Icon itu semakin banyak ahli yang kita gunakan, itu eh, apa namanya patokan nilai P kita itu akan semakin kecil seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini validitas isi. Jadi validitas isi itu terkait dengan ini ada pertanyaan ya. Ya silakan. Pak, izin memberitahu teman-teman yang lain masih belum di ACC untuk masuk Zoom, Pak. Oke, oke, oke. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, 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 ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Nah, baik selanjutnya uji validitas isi ini terkait dengan apakah item-item itu layak mewakili komponen kawasan isi materi yang diukur. Atau bahasa sederhananya sejauh mana item tersebut sesuai dengan indikator keperilakuan dari atribut yang akan kita ukur. Nah, jadi Bapak Ibu ketika membuat item, yaitu yang harus dilihat terus itu indikatornya. Pokoknya dilihat terus indikator. Cirinya indikator itu selalu memiliki apa istilahnya? Kalau saya bilang itu kata kunci gitulah. Sebenarnya indikator ini untuk yang kita buat item itu untuk mengukur indikator ini kata kuncinya apa? Misalnya disiplin ya, maka item yang kita buat itu harus bermuatan memproyeksikan kedisiplinan itu. Tidak boleh jauh dari situ. Yang banyak terjadi pada mahasiswa skripsi terutama S1. Indikatornya apa, itemnya apa. Biasanya saya pusing kalau sudah mengoreksi item. Biasanya saya itu minta yang terakhir-terakhir. Kalau saya pembimbing eh, kedua, saya minta ya udah ke pembimbing pertama dulu. Nanti kalau pembimbing pertama sudah ACC, saya lihat aja sebentar itemnya. Karena siswa skripsi itu susah. Nah, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu juga penting dalam penulisan tulisan item. Nah, karena banyak fenomena mungkin ya pada Gen Z itu kan mereka itu sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga
eh, kadang ya item yang dibuat itu membingungkan begitu. Ini maksudnya apa gitu. Nah, itu juga perlu latihan. Karena latihan menulis itu tidak gampang, Bapak Ibu. Latihan menulis itu tidak gampang. Kalau Bapak Ibu sering baca jurnal internasional, itu jurnal internasional itu bahasanya itu kan padat, jelas begitu. Jadi tidak apa ya, tidak berbelit-belit seperti saya ya, terutama saya kalau bikin artikel jurnal itu harus dibaca berkali-kali karena eh, apa ya berbelit-belit seperti itu. Kalau jurnal-jurnal luar itu, bahkan jurnal-jurnal fokus itu yang bagus, yang masuk dalam rukun Elsevier itu, ada yang eh, productionnya atau pendahuluannya itu hanya setengah setengah lembar, setengah halaman, setengah halaman tapi cukup padat begitu. Karena satu kalimat itu referensinya banyak sekali begitu. Istilahnya kalau dalam terminologi agama itu satu kalimat itu apa namanya ya, dalilnya banyak begitu. Jadi lengkap. Nah, itu yang bagus memang seperti itu. Jadi tidak perlu bertele-tele. Nah, biasanya eh, kesulitan kita yang memang ketika menyusun sebuah paragraf itu adalah bagaimana kita membuatnya menjadi tidak terlalu bertele-tele, singkat, padat, dan jelas. Makanya seringkali dalam menulis tesis itu biasanya disarankan untuk menggunakan jasa proofread. Jadi proofread tidak hanya untuk bahasa Inggris, proofread juga untuk bahasa bahasa Indonesia. Di beberapa universitas itu banyak dosen pembimbing itu yang tidak mau mengoreksi tesis atau disertasi mahasiswa sebelum dilakukan proofread. Mungkin pembimbingnya bingung gitu, kalau tidak karena bahasanya masih jauh. Oke, kelayakan item-item dalam validitas isi ini adalah untuk menguji kelayakan item-item tersebut yang dilakukan melalui penilaian yang dilakukan oleh ahli atau rater atau expert seperti itu. Nah, umumnya ada dua formula yang digunakan. Ada formula icon dengan melihat nilai V dan ada formula Lause dengan melihat nilai CVR, Content Validity Ratio. Nah, ada juga yang dengan menggunakan CVI, Content Validity Index. Nah, ini Content Validity Index ini rumusnya sederhana, hanya dengan membagi jumlah expert dengan jumlah item yang dianggap penting. Membagi jumlah panelis yang menyatakan item penting dengan jumlah panelis secara keseluruhan. Nah, itu sangat 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 terlalu sederhana sehingga kehati-hatian secara statistik itu tidak ada sehingga jarang digunakan ini. Nah, kalau untuk formula icons itu biasanya ada tiga kategori, ya, relevansi, clarity, simplicity atau kesederhanaan, atau ada yang membuatnya menjadi relevansi, clarity, kejelasan, kesesuaian begitu, sama saja. Nah, ada penskalaan 1 sampai 4, 1 sampai 3, 1 sampai 5, terserah, sama saja, tidak apa-apa. Nah, relevansi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana item tersebut relevan dengan konstruk yang akan diukur. Kira-kira item ini memproyeksikan indikator dan konstruknya enggak? Seperti itu. Kalau terlalu jauh ya nggak bisa, maka itu dikatakan tidak relevan. Kejelasan, apakah item ini cukup jelas dan mudah dipahami enggak? Jadi jangan berbelit-belit, apalagi ada anak kalimat itu sebenarnya tidak diperkenankan dalam membuat item. Misalnya menggunakan kata karena itu tidak perlu. Misalnya saya datang ke sekolah tepat waktu, ya cukup. Jadi tidak perlu saya datang ke sekolah tepat waktu karena gurunya baik, tidak perlu. Ya, karena alasan eh, banyak orang itu akan berbeda-beda dan itu apa namanya eh, sehingga tidak perlu lah seperti itu. Yang penting itu singkat, padat dan jelas. Lalu kesederhanaan untuk mengetahui apa sejauh mana item memiliki kalimat yang sederhana. Kira-kira mudah dipahami gitu aja. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah rumus untuk formula icon. Ini mungkin sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan keberapa, saya lupa. Nah, jadi rumusnya seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk satu item ya Bapak Ibu.
Ini untuk satu item. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat 20 item, ya harus dibuat rumusnya di Excel nantinya, supaya mudah gitu ya. Nah, icon dalam jurnalnya yang berjudul The Coefficient for Analyzing the Reliability and Validity of Rating tahun 1985 menjelaskan formula untuk menghitung koefisien validitas icon adalah sebagai berikut. Khususnya, V sama dengan sigma S bagi N dalam kurung C dikurangi 1. Nah, S itu apa? Ini sudah ada penjelasannya. R itu angka yang diberikan oleh penilai. LO itu angka penilaian validitas terendah. N jumlah penilai. C adalah angka penilaian validitas tertinggi. Dan S itu adalah, sebentar. S itu adalah R dikurangi LO. Contohnya begini ya Pak Ibu. Ada suatu item yang dinilai oleh 3 ahli. Ada suatu item ini, satu pernyataan dinilai oleh 3 ahli dengan skala penilaian 1 sampai 5. Dengan masing-masing ahli memberikan nilai, masing-masing ahlinya A, B, C. Masing-masing A, B, C ini memberikan nilai 4. Ahli yang pertama, A ini memberikan nilai 4. Ahli yang kedua, B memberikan nilai 4. Ahli yang ketiga, C memberikan nilai 5. Maka N-nya sama dengan 3. N ini adalah jumlah panelis, jumlah ahli. C adalah angka penilaian validitas tertinggi, ya otomatis 5. Angka penilaian tertinggi kan 5 skornya. LO angka penilaian terendah yaitu 1. Sehingga kita cari dulu S-nya. S untuk rater yang pertama atau panelis yang pertama yaitu 4 dikurangi 1. 4 ini adalah angka yang diberikan oleh panelis dan 1 ini adalah nilai terendahnya dengan 3. S untuk panelis B adalah 4 dikurangi 1. 4 angka adalah angka yang diberikan oleh panelis dan 1 adalah yang terendah sama dengan 3. Dan S untuk panelis yang ketiga C adalah karena nilainya 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, maka nilai V-nya adalah sigma S, maka S-nya ini harus ditambahkan semua, 3 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 3 dalam kurung 5 dikurangi 1. Ini kalau dihitung hasilnya 0,833. Ini untuk satu item. Ini untuk satu item. Lalu pertanyaannya, apakah item ini sudah valid? Sudah memenuhi uji validitas isi? Apakah sudah memenuhi uji validitas isi dalam formulanya icon nilai 0,833 ini? Pedomannya adalah sebagai berikut. Nah, oke. Nah, tadi jumlah ahlinya, jumlah panelisnya adalah 3. Jumlah panelisnya adalah 3, makanya saya kurung ini. Number of rating kategorisnya adalah 5. Pilihannya adalah 5. Maka untuk apa namanya? Untuk yang di bawah 0,05, maka nilai V-nya ini harus 0,92. Jadi di sini ada dua opsi Bapak Ibu. Ada probabilitasnya 0,05 dan 0,01 seperti itu. Nah, ini harus di bawah, harus di atas 0,92. Nah, sedangkan di sini nilai sebelumnya, nah tadi nilainya adalah 0,833. Maka untuk item ini itu belum dikatakan item ini valid atau memenuhi validitas isi. Kalau kita lihat pada tabel icon yang ditampilkan ini. Nah, jadi semakin banyak jumlah panelis yang kita gunakan, maka nilai V yang disyaratkan akan semakin kecil. Contohnya, ketika kita menggunakan jumlah panelis 10 dengan pilihan misalnya 3, dengan pilihan jawaban 3 supaya tidak banyak-banyak, maka untuk probabilitas 0,05 itu adalah 0,75 yang disyaratkan. Seandainya yang tadi itu nilainya jumlah panelisnya adalah 10 dan nilai kategorinya adalah 3, maka dia sudah memenuhi karena 0,833. Tapi karena tadi panelisnya hanya 3 dan nilai rating pilihan gandanya adalah 5, maka 0,92. Maka yang tadi belum valid seperti itu. Nah, yang ini tadi belum valid. Nah, ini untuk satu item. Biasanya saya itu membuat ini Bapak Ibu, membuat Excel. Coba saya tunjukkan dulu Excel saya.
Biasanya saya membuat Excel kalau melakukan uji validitas. Nah, ini contohnya seperti ini ya, Pak Ibu. Jadi, tapi ini adalah formula Tauce yang biasa saya gunakan. Saya tidak pernah menggunakan icon. Karena rumusnya seperti yang Bapak Ibu lihat, ya, apa namanya, kompleks. Nah, kalau saya itu kan kalau ada yang mudah ngapain pakai yang sulit kan begitu kan. Jadi Pak Maman, boleh bertanya Pak iya Maman? Pak, iya Pak, monggo. Pak, mohon maaf, bisa slide berikutnya Pak, di Pak Mamang. Nah, Ya, Pak Mamang, yang 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, yang atas sendiri, yang VP ini berarti jumlah nilai ya, jumlah nilainya yang dinilai oleh validator 1 sampai 2, 1 sampai 3, 1 sampai 4 itu ya Pak Mamang? Oke Pak, betul. Oke. Seperti itu Pak. Berarti kalau validatornya kita 10, kita tarik ke bawah, kita ambil 10 ini Pak ya? Oke. Oke. Iya betul, betul. Terus kalau umpamanya nilai validatornya 1 sampai 3, tinggal berarti kita tarik ke kanan ya Pak, memang yang 3 ini ya. Berarti kalau Oke, 3 terus ke kanan, jumlah validatornya 3, terus apa pilihan gandanya berapa Pak? Misalnya kalau kemarin kan jumlah validatornya kita kan ada 10 10, orang. oke. Terus nilainya di 3, berarti kita tarik 10, berarti kalau Nah, berarti 0,85 ini Pak memang ya. Nah, 0,85 itu kalau kita menggunakan probabilitas di bawah 0,01, Bapak. Tapi kalau kita pakai patokan di bawah 0,05, maka 0,75 gitu. Jadi tergantung kita mau pakai yang probability-nya 0,01 apa 0,05 gitu. Oke. Oke, begitu, Bapak. Baik, Pak. Makasih Pak. Oke, Pak, sama-sama. Nah, jadi kalau yang selanjutnya ini adalah ini uji validitas Lause. Rumus Lause. Nah, Lause ini rumusnya cukup sederhana. Jadi ini kan ada sama saja. Dua ini dan dikurangi 1. Karena banyaknya ahli yang menilai suatu item kita itu spesial atau penting. Ini adalah jumlah yang ahli. Jadi kalau pada penskalaan pada Lause itu sudah ditentukan 3. Ya, 3 dengan kriteria kalau 1 itu jika item kita dianggap esensial atau penting, begitu. Nah, 2 itu jika item kita berguna tapi dianggap tidak penting, seperti itu. Dan 3 jika item pada skala kita dianggap tidak diperlukan atau tidak penting. Nah, contohnya jika kita memiliki panelis sejumlah 15 orang, ada 12 penilai yang mengatakan bahwa item kita penting, maka kan NE-nya jadi 12. Nah, sedangkan N-nya adalah 15. Jadi, menghitungnya adalah 2 dikali 12 bagi 15, dalam kurung dikurangi 1, 0,6. Nah, cukup sederhana dan ketika kita masukkan ke jadikan rumus di Excel pun, ini juga sangat sederhana seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita juga melihat tabel yang sama. Nah, kalau jumlah panelisnya, kalau Lause itu sudah ditentukan nilai P-nya itu adalah 0,05, sehingga untuk jumlah panelis yang 15 orang, minimal nilainya itu adalah 0,49. Itu. Sedangkan yang tadi nilainya adalah 0,6. Maka item itu dikatakan memenuhi uji validitas isi. Nah, kalau Lause ini yang seperti, mohon izin saya share screen kembali. Nah, ini perhitungan saya biasanya begini kalau Lause ini. Nah, jadi item esensial dianggap penting itu di coding 1,
Nah, sedangkan berguna tetapi tidak penting itu juga di coding 1 karena item yang masuk di opsi jawaban 2 ini masih dikatakan item yang penting seperti itu. Berguna, artinya item itu masih berguna. Dan item yang 3 ketika nilainya 3 itu tidak diperlukan maka kita bisa coding dengan angka 0. Maka nanti misalnya ini panelis pertama untuk item nomor 1, panelis pertama mengatakan dia penting, panelis kedua mengatakan penting. Yang penting-penting itu saya coding dengan angka 1. Seperti itu. Sehingga nanti menghitungnya dengan rumus ini itu mudah. Dengan rumus CPR NE ini mudah. Jadi tinggal kita bikin rumus di sini. Nah, tinggal kita bikin rumus di sini dan nanti keluar nilainya. Nah, nanti tinggal kita cross check untuk jumlah panelis yang 10 itu berapa nilainya. Jumlah panelis yang 10 itu nilainya 0,62 misalnya. Maka yang di bawah 0,6 katakanlah seperti itu. Yang di bawah 0,6 itu itemnya tidak valid. Misalnya ini item nomor 5, nomor 6, nomor 7 karena di bawah 0,6, item nomor 14, 15 karena di bawah 0,6. Katakanlah seperti itu. Misalnya 0,6 pedomannya seperti itu untuk panelis yang 10. Nah, ini lebih mudah kalau saya itu menggunakan yang formulanya loh. Ketika Bapak Ibu menggunakan expert judgment itu tidak sekedar memperbaiki item berdasarkan hasil review dari expertnya, tapi juga menghitungnya. Nah, nanti biasanya kalau yang saya lakukan untuk item yang tidak memenuhi uji validitas isi, itu biasanya direvisi. Direvisi sesuai dengan catatan expert dan kemudian diberikan lagi kepada expertnya seperti itu. Sampai item yang kita buat itu memenuhi uji validitas isi. Nah, contohnya saya berikan contoh. Nah, bentar. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah alat ukur saya yang dinilai oleh Pak Andik Matulesi. Nah, jadi saya jelaskan dulu definisi operasionalnya, terus ini adalah terdiri dari beberapa item begitu dan informasi untuk panelis bahwa ketika item saya dianggap penting maka centang pada angka 1, berguna tapi tidak penting di angka 2 dan tidak diperlukan sama sekali di angka 3. Nah, ini kan biasanya panelis yang memberikan catatan di angka 3 itu biasa ini sudah revisinya kalau nggak salah. Itu biasanya ada catatannya. Nah, ada catatannya. Nah, itu saya lakukan 2 kali. Ketika dia masih berada di misalnya ini penilaiannya di 3 misalnya. Dengan jawaban dengan catatan seperti ini. Itu biasanya saya lakukan revisi lalu saya berikan lagi untuk mencapai penilaian yang memenuhi daripada ambang batas content validity index-nya, content validity rasionya seperti itu. Nah, kalau pengalaman di disertasi saya itu uji validitas itu tidak saya lakukan sekali, tapi saya lakukan 2 kali sampai yang tidak layak atau yang gugur kemudian menjadi item yang direvisi dan diterima secara content validity rasio seperti itu, Pak Ibu. Kira-kira. Nah, yang selanjutnya adalah content validity index. Namun content validity index ini yang selanjutnya adalah content validity index atau nilai. Ya, silakan. Pak, ada pertanyaan. Saya mau bertanya Pak, ini Pak, itu kan satu panelis ya Pak ya permisalannya. Semisal kalau 10 panelis itu, kalau kan kadang kan satu panelis, semisal nomor 1 itu kan tidak relevan dan juga tidak penting. Terus nomor 2 itu menganggap itu penting. Apakah dihitung terlebih dahulu atau nanti diubah satu persatu dulu Pak ya?
Nah, dihitung dulu aja. Makanya kan tadi saya berikan tabel itu. Kalau saya menggunakan formulanya Lause itu panelis pertama menganggap penting apa enggak, misalnya tidak penting 0, panelis kedua menganggap penting ya 1, terus nanti jumlah, nanti ada rumus nilai content validity ratio-nya, nilai content validity ratio-nya memenuhi nggak kira-kira. Nah kalau misalnya tidak memenuhi ya kita lakukan revisi, kira-kira dari 10 panelis itu panelis mana yang paling menganggap ini tidak penting dan apa catatannya, seperti itu kira-kira. Iya Pak, saya paham. Oke. Nah, So, idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu apa namanya tesis, lalu ya nggak usah uji validitas isi, nggak apa-apa, alhamdulillah berarti. Tapi idealnya memang saya jelaskan idealnya apa namanya tahapannya. Nah, lalu yang ketiga ini adalah nilai content validity index. Content validity index ini adalah dengan membagi content validity index ini adalah membagi jumlah panelis yang mengatakan item penting dengan jumlah panelis, hanya itu saja. Misalnya ini item nomor 1, panelis yang mengatakan penting ya 2, jumlah panelis keseluruhan berapa? 3, ya 3 bagi 2 bagi 3, 0,67 begitu. Nah, dan di sini juga tidak jelas apa namanya ambang batasnya begitu, hanya dikatakan bahwa eh, yang mendekati 1 itu sudah dianggap memenuhi content validity index gitu aja. Nilai CPI harus 1 bila mana jika ada 5 penilai maka nilai CPI-nya harus 1 seperti itu. Bila ada 6 penilai, tidak ada 6 atau lebih penilai, standarnya bisa lebih longgar. Lin tahun 86 merekomendasikan nilai CPI tidak lebih rendah dari 0,78 seperti itu. Jadi ini juga apa namanya jarang digunakan, tapi ya memang sangat mudah ya. Tapi kalau kita lihat kehati-hatiannya juga tidak begitu bagus sehingga umumnya itu tidak digunakan. Kalau hanya sebagai pelengkap, misalnya Pak Ibu menggunakan validasinya icon, lalu nilai ICI-nya menggunakan ini, itu tidak apa-apa. Untuk apa ya, sebagai pembanding saja. Kalau saya biasanya begitu, saya pakai formula Lause, tapi ini juga saya pakai sebagai untuk membandingkan. Meskipun sebenarnya kalau sudah pakai Lause sudah ketahuan mana item yang valid, pakai ini juga sebenarnya hasilnya sama. Ya nambah-nambah pekerjaan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, eh, selanjutnya adalah apa namanya validitas itu sangat bergantung pada kualitas item yang kita buat, itu intinya seperti itu. Terutama validitas isi, terutama validitas isi. Apalagi validitas konstruk. Karena ketika kita uji coba alat ukur, kita melakukan pilot test pada beberapa subjek, biasanya yang membuat pengujian apa namanya, yang membuat uji coba alat ukur kita berhasil atau tidak, itu juga tergantung responden yang menjawab. Dan responden yang menjawab itu biasanya juga tergantung item kita yang bagus atau tidak begitu. Karena ketika item kita itu apa istilahnya bulat gitu ya, tidak jelas, itu biasanya responden juga menjawabnya asal-asalan kan begitu kan. Sehingga itu sebenarnya datanya itu tidak bagus seperti itu. Nah, maka ini catatan-catatan kecil saja dari beberapa referensi yang saya kumpulkan. Nanti di akhir slide ini ada referensinya. Kita cari, bisa baca-baca sendiri. Jadi membuat item yang benar itu ya kita harus menentukan definisi konseptualnya, operasionalnya ya jelas ya, indikatornya, dan item itu harus padat, singkat dan jelas. Item tidak boleh ada anak kalimat, misalnya saya senang kuliah di Magister Psikologi Surabaya karena itu tidak perlu karena bla 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 bla, nggak perlu. Lalu tidak boleh ada dua kata yang sama dalam satu kalimat. Ini sebenarnya ya supaya yang baca itu tidak apa ya, membaca kalimatnya itu eh, tidak membingungkan saja begitu kira-kira. Saya akan memimpin perusahaan saya dengan sungguh. Ini kan bisa
sederhanakan menjadi saya akan memimpin perusahaan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Nah, selanjutnya item yang dibuat itu ya umumnya itu kalau di Indonesia itu ada favorable, unfavorable. Itu sebenarnya untuk meng-cross check kesungguhan apa namanya responden itu dalam menjawab. Artinya apakah dia menjawabnya konsisten atau tidak seperti itu. Kalau misalnya saya lapar sangat setuju, saya kenyang seharusnya tidak setuju kan begitu. Ya silakan Iya, Kak. bertanya. Mama, Iya. ya, saya mau nanya ini kan kalau misalnya ada responden jawabnya netral tuh kira-kira memang kualitas dari item yang kita kualitas dari pernyataan itu yang kurang bagus atau bagaimana ya, Pak? Kalau misalnya ada yang jawab netral gitu. Makasih. Iya. Sebenarnya ada referensinya bukunya Saifuddin Azwar nanti dibaca ya. Kemarin itu ada pertanyaan dari mahasiswa Ubaya. Memang seharusnya eh, netral itu tidak baiknya lah tidak digunakan sebagai jawaban karena kecenderungan siswa akan memilih itu gitu. Kecenderungannya siswa akan memilih. Ntar ya, saya cari dulu. Kemarin saya temukan seperti itu. Jadi memang netral itu menjadi alternatif jawaban yang umumnya dipilih oleh siswa kan kalau siswa itu sudah bingung begitu ya, sudah bingung mau menjawab apa. Nah, jadi bentar ya. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan penskalaan 1 sampai 4 ataupun 1 sampai 5 dengan memanipulasi apa namanya opsi netral itu menjadi yang lain misalnya. Karena sangat tidak setuju, apalagi ya, setuju, sangat tidak setuju misalnya kalau kalau dengan menggunakan penskalaan 4 begitu ya. Atau kalau misalnya penskalaan 5 untuk jawaban yang respon yang perilaku misalnya hampir tidak pernah misalnya. Eh, jarang, kadang-kadang, selalu, hampir selalu misalnya seperti itu ya, kalau untuk perilaku. Nah, itu misalnya memang kecenderungannya siswa akan menjawab memilih jawaban yang aman itu. Sehingga mungkin kita bisa nanti punya penyusunan skala psikologinya Saifuddin Azwar gitu. Penyusunan skala psikologi Saifuddin Azwar yang nah, di situ ada penskalaan respon. Itu ada penskalaan respon karena supaya kita bisa bisa memanipulasi, bukan memanipulasi ya, bisa mendapatkan alternatif pilihan lain selain dari pilihan netral. Karena memang aman gitu. Oke, begitu ya kira-kira. Nah, item yang buat berdasarkan doktrin ya jelas harus dapat menentukan difference. Jangan sampai semua orang akan memberi jawaban yang sama. Misalnya semua orang setuju, misalnya ada item yang seperti ini. Misalnya yang bermuatan social disability atau bermuatan agama misalnya. Nah, itu kan akan cenderung membawa orang pada jawaban yang semua orang tidak seperti itu. Misalnya Tuhan itu satu ya, semua orang akan setuju kan. Seperti itu. Nah, setiap pernyataan mengandung satu konsep yang akan diukur dan tidak bermakna ganda. Nah, ini penting. Misalnya ketika teman saya curhat, saya menjadi pendengar yang baik. Nah, pendengar yang baik itu yang bagaimana itu juga kan masih multitafsir kan ya. Sebaiknya dioperasionalkan lebih jelas gitu. Pendengar yang baik itu yang bagaimana? Misalnya mendengarkan sampai teman saya selesai misalnya. Nah, misalnya lagi vaksin AstraZeneca selain dapat mencegah COVID juga membahayakan kesehatan tubuh. Nah, ini kan mengandung dua makna dalam satu kalimat itu tidak disarankan seperti itu. Lalu konsep item melakukan pengukuran pada masa kini, bukan masa lalu, betul, dan bukan masa depan juga. Ya, misalnya saya rajin belajar tahun depan ya kan nggak bisa ya. Misalnya saya pergi ke sekolah tepat waktu,
saat saya SD misalnya, ya tidak seperti itu. Tidak boleh, harus masa kini. Tidak boleh menggunakan kata-kata tidak pada item negatif. Sebenarnya ini apa ya, kalau sedang ini kenal saja. Kalau memang tidak ada antonim kata ini, saya rajin, saya malas kan, siang malam. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada ide untuk tidak menggunakan kata tidak, ya tidak apa-apa lah, seperti itu. Dalam pengukuran perilaku sikap atau perilaku atau sikap tidak boleh menggunakan pilihan jawaban pada item. Nah, ini yang sering kemarin juga saya lihat punya Bapak Ibu yang saya koreksi juga ada yang begitu. Saya selalu itu udah jangan bikin item seperti itu, karena selalu ini akan menjadi pilihan jawaban kan. Selalu, jarang. Misalnya saya jarang, nah itu jangan. Karena jarang ini akan menjadi pilihan jawaban. Saya tidak setuju misalnya. Nah, tidak seperti itu. Pernyataan sebaiknya harus bersifat objektif, tidak subjektif, tidak diperkenankan menggunakan kata ekstrim. Saya sangat, tidak perlu, saya peduli gitu saja. Tidak boleh menggunakan perbandingan. Misalnya, saya lebih baik kuliah daripada harus menikah muda. Kecuali indikator yang Bapak Ibu buat itemnya itu adalah indikator choice misalnya. Tidak apa-apa, pilihan. Misalnya, salah satu indikator motivasi berprestasi menurut Wickfield dan Eccles itu adalah choice, memilih. Artinya individu cenderung memilih pada aktivitas yang berorientasi pada akademik daripada non-akademik. Itu tidak apa-apa. Misalnya, saya lebih memilih mengerjakan tugas daripada meneliti. Karena itu indikatornya choice. Tapi kalau indikatornya tidak choice, sebaiknya tidak boleh menggunakan perbandingan. Nah, ini mungkin secara lengkap sudah dibahas oleh Niken terkait itu. Nah, yang terakhir, ini mohon izin, mungkin maghrib kita sudah selesai, gitu, Bapak Ibu. Maghrib sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu. Ini nanti saya lanjutkan mengenai apa itu konstruksi, adopsi, dan adaptasi. Dan apa namanya, berkaitan juga dengan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan adaptasi, adopsi, dan konstruksi alat ukur. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, mohon izin melanjutkan, ya Bapak. Saya cepat selesai. Nah, jadi ketika kita membuat, bukan membuat ya, ketika kita melakukan sebuah penelitian, lalu kita membutuhkan skala psikologi dari variabel yang kita teliti, itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengkonstruksi alat ukur itu, atau membuat sendiri, mengembangkan sendiri, atau kita mengadopsi alat ukur itu, atau kita mengadaptasi alat ukur itu. Nah, ini ada perbedaan. Kalau konstruksi sudah jelas membuat sendiri. Nah, kalau adopsi itu kita mengambil alat ukur yang sudah ada, yang apa namanya ya, yang psikometrinya sudah lengkap ya, yang properti psikometrinya sudah lengkap. Jadi kita hanya mengambil lalu mentranslate dan menggunakan ya. Kalau adaptasi ini tidak cukup kita mengambil, meminjam punya orang, translate dan gunakan, tidak cukup seperti itu. Karena adaptasi ini di dalamnya itu harus memperhatikan perbedaan bahasa, budaya ya, dan konteks kontekstual yang lainnya terkait dengan apa namanya, subjek yang akan kita berikan skala itu nanti. Nah, jadi adaptasi alat ukur, lakukan penyesuaian kembali terhadap alat ukur yang diadaptasi. Apakah tes tersebut sesuai dengan kontekstual dan kondisi sosial budaya masyarakat yang menjadi tujuan, begitu. Adaptasi alat ukur meliputi aktivitas menentukan apakah alat ukur ini dapat mengukur konstruksi yang sama
dalam bahasa dan budaya yang berbeda. Memilih penerjemah, memutuskan akomodasi yang sesuai, sampai mengecek kesetaraannya dalam bentuk yang diadaptasi. Misalnya Bapak Ibu, kita mengadaptasi alat ukur, misalnya alat ukur apa itu ya, OHS misalnya, Oxford Happiness Scale misalnya. Itu kan alat ukur ini yang kita adaptasi, ini kan dari luar gitu Pak Ibu, dari luar. Nah, maka jelas ketika pengembangan alat ukur ini di negara asalnya, budaya di negara asal itu sangat berbeda dengan budaya di masyarakat kita di Indonesia. Sehingga dalam proses adaptasi itu harus melalui serangkaian tahapan yang sangat ketat. Tahapan itu sudah dirumuskan oleh Binten tahun 2000. Nah, langkah-langkah itu harus benar-benar diperhatikan dalam kita melakukan adaptasi alat ukur. Adaptasi tes verbal ini memang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dibandingkan adaptasi tes yang lain, misalnya numerik dan figural. Oleh karena itu, Binten dan kawan-kawan tahun 2000 membuat panduan langkah-langkah untuk peneliti dalam melakukan proses adaptasi suatu skala ke dalam bahasa dan konteks budaya yang berbeda, dengan di mana skala ini dari negara asal skala ini berasal, begitu kira-kira. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menemukan dalam artikel jurnal penulis mengatakan bahwa skala tersebut melalui proses adaptasi, maka proses adaptasi yang ideal itu adalah proses adaptasi yang mengikuti aturan dari Binten tahun 2000, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini adalah proses yang dilakukan, proses adaptasi skala oleh Binten tahun 2000. Jadi yang tahap pertama di sini kita lihat ada proses terjemahan, menerjemahkan teks ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya kita akan menggunakan dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini kita terjemahkan terlebih dahulu. Nah, terjemahan ini kita menggunakan dua ahli yang independen. Jadi terjemahan itu harus dilakukan oleh dua ahli. Setelah skala kita terjemahkan, setelah item kita diterjemahkan, maka kita harus melakukan yang namanya sintesis, mensintesiskan dua skala itu, dua terjemahan itu, apakah terjemahan itu memiliki perbedaan dalam menerjemahkannya, dan apa kira-kira perbedaannya, seperti itu. Jadi pada tahap kedua, dari hasil terjemahan, misalnya kita melakukan adaptasi motivasi berprestasi dari skalanya Wifield dan Eccles misalnya. Setelah kita melakukan penterjemahan oleh dua ahli bahasa yang sangat independen, kemudian dua terjemahan itu tadi kita cari persamaannya dan perbedaannya, hingga kita menemukan satu kesepakatan. Nah, sebenarnya item ini apa sih? Bagaimana sih terjemahannya, begitu. Nah, tahap ketiga itu adalah back translation itu. Back translation adalah kita menerjemahkan kembali ke bahasa asal, ke bahasa misalnya dari bahasa Inggris. Kita terjemahkan kembali ke bahasa Inggris. Draft skala terjemahan yang sudah disusun kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Inggris tersebut, ke dalam bahasa asal tersebut. Kemudian dilakukan terjemahan kembali oleh profesional. Nah, hasil terjemahan itu nanti akan dibandingkan dengan skala aslinya yang tadi. Jadi prosesnya sangat-sangat ribet nih Bapak Ibu. Setelah kita melakukan translation oleh dua ahli bahasa, kita melakukan sintesis, kita melakukan back translation, melakukan mentranslate ke bahasa aslinya kembali. Nah, seperti itu. Mentranslate ke bahasa aslinya kembali itu kita membandingkan hasil translatean kita ini ke dalam bahasa aslinya kembali dengan bahasa asli pada skala itu. Lalu tahap keempat adalah melakukan diskusi dengan ahli. Nah, dalam hal ini bisa berupa kita melakukan diskusi untuk menemukan makna dari skala asli ini terhadap skala yang kita adaptasi. Kira-kira misalnya kita skalanya berkaitan dengan skala kebahagiaan, maka kita mungkin membutuhkan expert psikolog-psikolog atau profesor-profesor psikologi dalam bidang klinis yang utamanya mereka meneliti tentang kebahagiaan. Itu kita diskusi seperti itu. Diskusi apakah kira-kira
Nah, ini seperti expert judgment gitu Bapak Ibu. Cuman ini lebih ke kualitatif. Biasanya kita maju dengan memberikan ini loh skala yang sudah saya terjemahkan dan ini skala aslinya. Seperti itu. Kira-kira dari hasil translatean itu ada makna yang kemudian berubah atau tidak, gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, sampai dengan tahap kelima yaitu melakukan pilot test atau apa uji coba ke dalam objek yang jumlahnya kecil. Nah, adaptasi ini Bapak Ibu, adaptasi alat ukur ini sangat sangat penting, terutama ketika kita melakukan penelitian dan di Indonesia belum ada, ini kok masih ada yang di admit ya. Misalnya di Indonesia belum ada alat ukur tentang variabel yang kita teliti tersebut, misalnya. Atau ada variabel dari luar yang mungkin budayanya itu sangat beda dengan budaya di Indonesia, sehingga kita perlu melakukan adaptasi, tidak sekedar melakukan adopsi. Kalau adopsi itu kan mengabaikan perbedaan unsur bahasa dan budaya itu tadi, mengabaikan karakteristik perbedaan subjek di mana skala itu awalnya dikembangkan dengan nanti di mana skala itu akan kita berikan seperti itu. Nah, jadi prosedur adaptasi yang benar itu memang prosedurnya Beaton tahun 2000. Jadi kalau Bapak Ibu membaca artikel atau jurnal yang mereka mengatakan dia adaptasi tetapi tidak menggunakan prosedur Beaton, itu mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Kurang bagus lah seperti itu. Nah, kalau kita misalnya ingin melakukan penelitian dan misalnya kita lagi melakukan penelitian happiness, lalu sudah ada skala yang melalui proses adaptasi dilakukan oleh Mas Karisma misalnya. Mas Karisma ini sudah melakukan adaptasi dari skalanya Oxford misalnya ke dalam bahasa Indonesia. Maka kita tidak perlu melakukan adaptasi lagi. Kita cukup pinjam kepada Mas Karisma ini yang sudah melakukan adaptasi dari skala yang asli ke dalam bahasa Indonesia itu, ke dalam konteks Indonesia itu, seperti itu. Nah, beberapa kesalahan umum terkait prosedur adaptasi yang ada di Indonesia. Di antaranya, masih banyak peneliti itu yang melakukan adaptasi tanpa pemberitahuan kepada pengembang tes yang asli. Itu sebenarnya enggak boleh sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan adaptasi skala, itu harus izin, ya. Apakah itu melalui email atau apa gitu ya. Kecuali memang kita menemukan skala itu dan di situ ada ada catatannya bahwa skala ini bebas diadaptasi oleh peneliti selanjutnya misalnya tanpa izin misalnya ada kata-kata seperti itu kita bisa menggunakannya. Tapi kalau tidak ada itu harus kita izin Mbak Ibu. Karena apa? Risikonya adalah ketika misalnya kita mengadaptasi skala itu lalu kita publikasi misalnya di jurnal Scopus. Nah, kalau ketahuan oleh si pembuat skala aslinya kita tidak izin, ini jurnal kita bisa di-retract nanti. Ya, jurnal kita bisa diprotes untuk kemudian harus ditarik seperti itu. Kan emas gitu Bapak Ibu, kita sudah punya jurnal di artikel jurnal bereputasi misalnya. Nah, adaptasi tidak semata-mata hanya menerjemahkan dalam merubah bahasa, tidak seperti itu. Jadi adaptasi kalau melalui proses Beaton ini tidak sekedar proses terjemahan. Tapi kita setelah terjemahan, kita mensintesiskan dua terjemahan itu, kita melakukan back translation, kita melakukan review kepada para ahli bahasa dan sebagainya untuk memastikan apakah ini ada expert committee review ini untuk memastikan apakah yang sudah saya buat ini, yang sudah saya adaptasi ini, yang sudah saya terjemahkan ini maknanya sudah sama, tidak menyimpang dan sebagainya sampai kepada pilot test dengan jumlah responden 30 sampai 40. Nah, itu jadi ada prosesnya seperti itu. Alat ukur adaptasi itu harus diuji coba. Banyak orang yang menganggap bahwa ketika alat ukur itu sudah diadaptasi tidak perlu diuji cobakan lagi. Nah, itu salah. Karena kenapa? Karakteristik subjek di mana skala itu dikembangkan di tempat asalnya dengan subjek penelitian kita nanti itu akan sangat berbeda. Sehingga tidak bisa digeneralisasikan kalau di sana misalnya alat ukur yang saya gunakan coping religious coping scale dari Amerika misalnya. Lalu di sana alat ukur tersebut sudah memenuhi
sifat psikometri yang baik dengan nilai konsistensi internal 0,9 misalnya. Lalu saya mengatakan bahwa alat ukur ini sudah konsistensinya sudah sangat bagus 0,9 loh. Jadi saya nggak perlu lagi, tidak bisa. Karena konteksnya sangat berbeda. Subjek saya adalah di Indonesia seperti itu. Karena akan sangat berbeda. Misalnya apa ya? Misalnya skala individualisme apa namanya? Budaya individualisme barat misalnya. Di sana sangat reliable. Nah, di sini belum tentu, apalagi kita ada apa cross culture terkait itu, bahwa di barat itu individualis, di Indonesia itu lebih kolektivis. Nah, itu akan sangat kompleks lagi seperti itu. Makanya perlu diuji cobakan. Nah, nanti di laporan artikel jurnal yang kita buat itu harus kita informasikan secara lengkap. Misalnya alat ukur ini sudah melalui pengujian di beberapa negara misalnya. Di negara mana saja, misalnya kalau dilakukan pengujian di beberapa negara. Atau hanya satu negara misalnya. Alat ukur ini sudah dilakukan pengujian di Australia, di mana skala ini dikembangkan dengan nilai reliabilitas berapa. Sedangkan nilai reliabilitas yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek orang Indonesia gitu. Nah, itu harus dijelaskan secara lengkap. Penelitian yang menggunakan skala dari ya nah, misalnya Pak, saya mau tanya. ya Itu berarti yang uji coba itu di luar dari kita melakukan analisis yang dibuat secara langsung gitu ya, Pak ya. gimana maksudnya? Ini kan semisal ya kita akan melakukan adaptasi. Kan seharusnya kan kalau kita melakukan penelitian ini kan langsung ke partisipan tanpa melalui apa ya. Hmm. Kan berarti kan harus kalau kita analisis kan berarti kita harus melalui reliabilitas sama validitas. Itu kan bukan itu kan sama aja kayak uji coba, Pak, atau emang berbeda? Iya, ada istilah uji coba dan terpakai kan. Kalau uji coba itu kan saya itu istilahnya 2 kali ambil data, ya. 2 kali ambil data. Pertama, kita ambil data untuk melakukan uji coba alat ukur, ya. Kita ambil data misalnya ke 100 orang, ya, di luar subjek kita, tetapi yang memiliki karakteristik sama dengan subjek kita, ya. Nah, kita scoring, kita uji validitas reliabilitas. Setelah itu kita apa namanya? Kita bersihkan tuh item yang tidak valid, kita buang. Nah, item yang valid ini kita pakai lagi untuk ambil pada subjek. Nah, itu untuk uji hipotesis begitu. Begitu, Mas ya. Pak Nah, Mamang, misalnya begini. Iya. Iya. izin lanjut Oke. tanya, Pak, sama pertanyaannya Mas Karisma tadi. Berarti kalau misalkan uji cobanya itu langsung dijadikan satu sama sebar skala gitu, nggak bisa ya, Pak? Kalau Uji misalkan terpakai. kasusnya SEM, iya uji. Kan SEM Hmm. itu kan kayak perlu subjek yang banyak tuh. Mm-mm. Kalau Itu kan, kalau kasus, iya. ya kasusnya kalau misalkan harus butuh 200 lagi untuk uji coba, terus untuk sebar datanya 200 gitu, gimana, Pak? Apa Kalau nggak bisa untuk kasus dijadikan SEM, satu? kalau untuk kasus SEM mungkin beda ya. Kalau untuk kasus SEM ya. Karena kalau beberapa yang saya tahu itu kalau SEM itu biasanya setelah uji TFA itu lanjut dengan di hipotesis itu. Tapi kalau misalnya ya analisis regresi gitu ya, dan yang biasa uji mediasi, Hayes atau apa, itu biasanya uji coba terlebih dahulu. Tapi memang lebih bagus kalau kita melakukan kita melakukan pilot test terlebih dahulu pada alat ukur kita. Ya nggak perlu banyak-banyak.
nggak perlu banyak-banyak, misalnya 100 orang. Meskipun Sugiono itu mengatakan bahwa minimal 30 ya, 30 responden. Tapi kalau menurut saya itu terlalu sedikit. Misalnya 100 orang saja. 100 orang yang murni untuk keperluan uji coba alat ukur itu. Setelah itu, baru kita nanti sebarkan ke 250 orang, misalnya kalau kita menggunakan SEM gitu. Jadi itu bagus ya, idealnya memang seperti itu. Meskipun yang terjadi praktiknya ya Mbak ya, yang saya lihat, praktiknya yang saya lihat, itu banyak mahasiswa S2 yang dia itu sekali ambil data, misalnya 500 ini, dia itu lakukan uji data sekaligus uji hipotesis SEM. Ada yang begitu. Iya, Pak. Maksudnya Iya, biar ya, efektif mungkin pengennya gitu. ya tergantung dosen pembimbingnya juga. Karena Iya, Pak, iya, ya. pandangan setiap ini kan beda ya, pandangannya beda-beda ya. Seperti itu. Kalau di keilmuan manajemen itu yang saya tahu, ekonomi manajemen itu satu kali mereka. Satu kali, karena saya beberapa kali membantu mahasiswa S3 manajemen gitu ya. Satu kali mereka, saya nggak banyak tanya. Kamu nggak coba dulu nggak? Jadi langsung uji hipotesis, uji TFA, setelah itu uji hipotesis. Buktinya mereka sudah sidang, itu disertasinya sudah lulus. Lancar-lancar Jadi aja. lancar-lancar saja. Berarti kan boleh kan ya? Kan praktisnya seperti itu kan ya. Iya, berarti tergantung Sebenarnya, nah, dosennya. bukan ya, bukan tergantung dosennya juga. Iya, tergantung kebaikannya dosennya. Ya, karena praktisnya kan apa namanya statistik atau geometri itu kan dia itu tidak hitam putih ya. Jadi tidak hitam putih. Nah, terkait juga dengan adaptasi alat ukur. Di situ kan ada yang mengatakan bahwa dan itu mengatakan boleh melakukan modifikasi, boleh ada yang mengatakan boleh melakukan modifikasi, ada yang mengatakan tidak boleh melakukan modifikasi. Nah, itu kan juga apa namanya? Juga perbedaan ya, juga perbedaan. Nah, kemarin waktu Pak Ardi itu saya tanya, sebenarnya boleh nggak melakukan modifikasi alat ukur? Beliau bilang kalau keperluannya hanya untuk apa namanya? Untuk kalau keperluannya untuk mengestimasi sebuah model pengukuran yang baik, itu boleh. Bagaimana sih model pengukuran yang baik, maka boleh dilakukan modifikasi. Tapi kalau keperluannya hanya mengkonfirmasi alat ukur yang sudah ada, gitu ya, nggak boleh kita melakukan modifikasi. Nah, ini juga banyak perbedaan. Saya pernah ikut eh, workshopnya Pak Bagus ya, dari Ubaya. Itu saya pernah tanya begini, Pak, misalnya saya adaptasi skala dari luar. Misalnya dari Spanyol misalnya lah ya. Saya adaptasi. Di situ penskalaannya 1 sampai 4 nih, 1 sampai 10 misalnya. Entah apalah gitu. Karena kalau di luar itu mereka itu bikin skala itu tidak SS, tidak seperti kita. Kadang mereka itu kayak bikin kayak norma penggaris gitu. Jadi kita itu harus pilih di tentang mana kita kesetujuan kita itu. Jadi sangat setuju dan setuju. Jadi kita itu kayak narik garis gitu. Nah, jadi mereka itu kadang mengembangkan website itu. Boleh nggak Pak, kalau misalnya di sana aslinya dia penskalaannya 1 sampai 10, lalu saya adaptasi 1 sampai 4, lalu saya modifikasi 1 sampai 4, itu boleh katanya. Oh, boleh. Jadi beda-beda seperti itu. Tergantung Jadi karakteristik. iya, jadi kita bisa memakai norma asli dari apa? Kita tidak bisa memakai hasil norma asli dari yang kita pakai itu. Misalnya alat ukur yang tadi saya jelaskan, misalnya alat ukur tentang individualisme, budaya individualisme. Nah, kita tidak bisa menggunakan norma pada tes asli yang kita adaptasi itu pada data kita. Nah, ini juga terkait dengan perbedaan budaya. Kalau kita gunakan norma budaya individualisme dengan norma di Amerika Serikat dan di Indonesia, itu jelas berbeda kan? Norma empiriknya sangat jauh berbeda. Karena di sana ya budayanya sangat individualis, sedangkan di kita sangat kolektivis. Jadi beberapa kesalahan yang umum dilakukan adalah orang itu biasanya memakai norma dari tes asli untuk diinterpretasikan ke data kita. Itu nggak boleh. Karena norma pada tiap negara ya itu sangat berbeda secara budaya. Seperti itu kira-kira.
Nah, menurut Bitten tahun 2000 ini tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah item kalau kita melakukan adaptasi ya. Adaptasi itu tidak boleh. Padahal eh, pemahaman saya yang tidak boleh itu kalau kita melakukan adopsi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cari ya di ResearchGate gitu ya. Apa perbedaan adopsi dan adaptasi? Di situ banyak apa namanya? ResearchGate itu bisa kayak kaskus gitu. Jadi dia kayak diskusi para peneliti di situ. Ada yang bilang begini, nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Nah, kalau Bitten mengatakan tidak boleh menambah dan mengurangi jumlah item. Tapi kalau kita berpacuan pada Kennedy tahun 2005, itu boleh. Ini nanti saya bacakan ya. Karena prosedur adaptasi cukup panjang dan belum tentu memiliki properti psikometris yang memuaskan setelah diuji. Kebanyakan peneliti di Indonesia itu kemudian melakukan prosedur modifikasi skala. Nah, kalau Bapak Ibu baca Semesta Psikometrika miliknya Hanif Akhtar ya, dosen UMM itu, saya sering juga membaca-baca di situ. Pak Hanif itu bilang begini, saya tidak menemukan loh referensi jurnal internasional yang mengatakan bahwa skala adaptasi itu boleh dimodifikasi, begitu. Tapi orang Indonesia itu banyak melakukan di skripsi, tesis, disertasinya psikologi Indonesia itu banyak yang mereka itu adaptasi, tapi mereka mengacak-ngacak skalanya orang itu. Begitu itu. Coba nanti kalian baca ya di Semesta Psikometrikanya Pak Hanif Akhtar itu. Nah, prakteknya biasanya peneliti itu menambahkan beberapa item dari skala asli. Ini dilakukan untuk mengantisipasi takutnya banyak item yang gugur. Jadi menurut Kennedy tahun 2005, ini yang saya gunakan juga pada disertasi saya, proses adaptasi dan modifikasi skala yang itu proses adaptasi dan modifikasi skala-skala yang sudah dikonstruksi oleh peneliti sebelumnya dengan tetap mengacu pada kerangka teoritis dan beberapa item yang relevan untuk kemudian dimodifikasi, yaitu direvisi, ditambah maupun dikurangi itemnya dengan cara scoring yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Jadi kalau menurut Kennedy tahun 2005, proses adaptasi ini bisa dilakukan modifikasi-modifikasi, yaitu peneliti yang melakukan adaptasi itu bisa menambahkan jumlah item ataupun mengurangi, dan penskorannya atau penskalaannya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Misalnya begini, saya meneliti tentang kebermaknaan hidup. Skala kebermaknaan hidup itu yang asli itu 75 item. Bayangin nih kalau saya berikan kepada siswa, apa enggak bosan mereka mengisi 75 item? Nah, itu kecenderungannya kalau peneliti di Indonesia itu melakukan modifikasi. Nanti kita lihat blueprintnya, nanti misalnya di indikator 1, ini ada 20 item, kita kurangi pakai 5 saja. Seperti itu. Sehingga nanti menghasilkan jumlah item yang tidak terlalu banyak sebagaimana jumlah item yang asli. Ya, karena ini juga untuk kebutuhan peneliti, supaya nanti akan ada banyak siswa yang mau menjawab seperti itu. Nah, jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita melakukan penelitian SEN, variabel kita 5. Satu variabel atau satu skala, itemnya 75. Kira-kira siapa yang mau menjawab, mengisi ini kan? Hah? Kira-kira siapa yang mau mengisi? Kalau seperti ini. Meskipun Anda bilang nanti akan dapat saldo GoPay ya, nggak worth it lah ya saldo GoPay untuk menjawab item begitu banyak. Kan begitu ya Pak saya. Jadi kira-kira harus harus masuk akal juga lah jumlah itemnya begitu ya. Nah, menurut Demes dan Gerard 2014, pengembangan instrumen bertujuan untuk mengatasi keterbatasan konseptual dari konteks sosial budaya yang berbeda, serta memaksimalkan aksesibilitas skala pengukuran di berbagai konteks penelitian dan relokasi populasi. Sehingga kenapa modifikasi ketika kita melakukan adaptasi skala itu boleh dimodifikasi menurut Demes dan Gerard, itu untuk supaya kita menyesuaikan dengan konteks budaya kita. Gitu kira-kira. Itu kita menyesuaikan dengan konteks budaya kita. Misalnya nih, kita melakukan mengadaptasi skala, lalu di situ ada misalnya ketika musim salju itu kan nggak mungkin kita lakukan di mana ada musim salju. Musim salju saya akan mengajak teman saya misalnya begitu. Nah itu kan harus kita sesuaikan. Masa kita nggak boleh melakukan modifikasi? Nanti kan bingung respondennya. Mana ada musim salju di Indonesia kan begitu kira-kira ya. Itu disesuaikan dengan konteks sosial budaya kita. Jadi proses modifikasi skala ini akan meminjam kerangka teoritis dan beberapa item yang relevan. Nah, jadi
proses modifikasi skala ini, kita melakukan adaptasi skala, kita pakai itu kerangka teoritisnya, definisi operasionalnya, aspek indikatornya, bahkan beberapa item yang relevan itu tetap kita pakai. Tapi kemudian kita revisi dengan cara kita kurangi dan tambah sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Nah, proses ini ya kalau kita mengacu pada Kennedy 2005 ini tidak membutuhkan izin dari pembuat skala aslinya ya untuk melakukan modifikasi, tetapi kita tetap harus wajib ya mencitasi dari mana teori dan skala ini diambil. Tetapi kalau menurut saya untuk lebih kita menjaga etika sebagai peneliti ya, maka kita harus izin. Bagaimanapun kita harus izin ya. Biasanya kalau kita dari mana kita dapat skala itu, biasanya nanti ada email kan di situ kan, ada email korespondensi mengenai artikel itu. Nanti kita email ke situ, kita izin aja. Dibalas nggak dibalas kita izin. Itu sebagai bukti bahwa kita sudah meminta izin untuk melakukan menggunakan skala yang sudah dibuat itu seperti itu. Nah, jadi skala yang modifikasi ini sangat memerlukan validasi ulang ya. Karena secara praktis karena hal ini secara praktis kita hampir membuat skala yang sama sekali baru meskipun dengan kerangka teoritis yang sudah ada. Penelitian yang menggunakan modifikasi skala bisa ditemui di sebagian besar skripsi dan tesis psikologi Indonesia. Jadi di Indonesia itu orang itu melakukan adaptasi ya, itu juga sudah juga melakukan modifikasi. Jadi di Indonesia itu sekali lagi orang melakukan adaptasi skala itu juga melakukan modifikasi. Tetapi kalau melakukan adopsi tidak boleh melakukan modifikasi. Nah, itu perbedaannya. Perbedaan adopsi dengan adaptasi. Kalau adopsi kita menggunakan skala itu sebagaimana adanya. Ya, kita hanya melakukan proses terjemahan saja. Itu kan berbeda konteks sosial budaya, Pak. Itu diabaikan dalam proses adopsi. Kita translate, kita gunakan. Kalau adaptasi, umumnya di Indonesia itu dilakukan modifikasi. Seperti itu. Nah, adopsi dan adaptasi ini kita bisa menggunakan yang namanya confirmatory factor analisis untuk mengkonfirmasi kembali dengan melihat nilai leading faktornya. Oke, kalau konstruksi ya jelas, konstruksi ini adalah kita menyusun alat ukur mulai dari membuat item sampai properti psikometris yang sangat lengkap ya. Mulai dari blueprint dan sebagainya, uji validitas isi dan sebagainya. Konstruksi ini skala dilakukan ketika tidak ada skala yang eksis untuk mengukur variabel yang ingin diteliti ataupun skala yang memiliki properti psikometri yang misalnya kurang memuaskan. Nah, sedangkan adopsi skala adalah proses mengambil dan menggunakan skala pengukuran psikologis yang sudah ada untuk digunakan pada konteks baru, baik itu dalam bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, atau untuk populasi yang berbeda dari awalnya dirancang. Proses ini melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa skala tersebut tetap valid dan reliable pada konteks baru. Misalnya contoh skala yang diadopsi di Indonesia, Back Depression Inventory, ya, ada Rosberg Self-Esteem Scale, ada Big Five Personality yang umum ini yang digunakan. Big Five Personality itu adopsi itu, ya, atau Oxford Happiness Scale itu banyak sekali ya. Jadi ketika kita mengambil skala dari luar, lalu kita hanya melakukan translate, kita hanya melakukan terjemahan lalu kita gunakan, itu namanya adopsi. Tapi kalau kita merubah dengan cara menambah jumlah item, merubah cara penskalaannya, itu namanya adaptasi. Nah, sekali lagi adaptasi Anda harus melalui prosedur yang disyaratkan oleh BITEN tahun 2000. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh sebenarnya Anda itu mengatakan, saya loh ini adaptasi, saya memodifikasi, tapi Anda nggak mengikuti prosedur BITEN. Itu tidak boleh. Seperti itu. Jadi adopsi skala ini penting untuk memastikan alat ukur tersebut tetap akurat dan relevan digunakan di berbagai konteks budaya dan populasi yang berbeda. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Di akhir slide itu ada referensinya, gitu, Bapak Ibu. Bisa dilihat di situ. Nanti Bapak Ibu juga bisa men-tracking itu, bisa membaca itu ya. Bagaimana mengenai perbedaan adopsi dan adaptasi. Nah, mungkin untuk perkuliahan dengan saya itu nggak ada tugas ya, nggak ada tugas, saya hanya menjelaskan saja. Tugasnya cukup dari Pak Rosso dan Bu Niken. Demikian, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Untuk PPT-nya Pak, boleh di-share. Iya Mas, di sini saya share. Oke, Pak, terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya Mbak Salsa.
Iya, Pak. Iya. Itu pertanyaannya tadi, apakah penelitian SEM itu pakai kayak Gimana, Pak? apakah untuk Putus-putus. penelitian SEM itu menggunakan uji terpakai atau uji coba begitu ya? Iya, Pak. Boleh bareng atau Hmm. harus uji coba dulu gitu. Iya, memang idealnya ya uji coba pada hal yang 100 di luar subjek kita. Tapi ya kalau misalnya terus nanti pembimbingnya bilang langsung ambil data 500 orang, uji CFA langsung uji hipotesis, ya enggak apa-apa, ikuti aja kan begitu kan. Iya, Pak. Balik lagi ke dosennya. Iya. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Kiranya cukup, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Eh, nanti PPT-nya akan saya share setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Iya. banyak, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Mamang. Salam.